Kenapa sih Bekasi kayak gini? Kenapa Bekasi spesial? Orang datang ke Bekasi ya panas. Kalau ke Bekasi itu mataharinya 3 gitu. Waktu itu tuh lagi rame gerhana bulan. Di Jakarta teman-teman segala macam pada komen dan sebagainya. Tapi di Bekasi nggak kelihatan. Kayak kita hidup di planet yang sama, tapi kenapa gue nggak dapat gerhana bulan? Gue mikir kok kalau cuma jadi lucu-lucuan nggak mungkin lama. Bekasi nggak jauh-jauh banget. Secara jarak lebih dekat bahkan. Iya, lebih jauh ke Tangerang gitu. Tapi kenapa kalau ke Bekasi kayaknya lama banget. Oh, ternyata itu psikologis. Tapi kenapa yang muncul atau yang bergerak itu benar-benar kayak Abi? Bukan harusnya pemerintah. Ternyata banyak teman-teman Bekasi juga, Mas. Oh iya, ini nih Riman orang Bekasi. Iya, Dika kaget orang saya. Bekasi. Ini nih yang kita bikin buat souvenir ini, Secret of the Sun. Si Oh iya, Habibi sama Iya. istrinya ini. Iya. Bekasi juga. Iya. Dan apa menariknya Bekasi menurut lebih? Tempat perjuangan, Mas. Tempat perjuangan. Iya. Banyak yang tinggalnya di Bekasi, tapi tidak, katakanlah, lebih banyak berkaryanya di Jakarta. Artinya dalam konteks bekerja segala macam gitu ya, berkreatif. Tapi tetap tinggalnya di Bekasi. Nah, itu yang kita juga lagi coba, kenapa gitu sama teman-teman. Kira-kira apa? Gimana kalau kita coba ajak teman-teman yang justru berkegiatan dan sebagainya di Jakarta, Bandung, ya, tapi tinggal di Bekasi, kita bikin sesuatu di Bekasi. Gitu. Nggak harus Nggak merantau harus ya. move, ya. Nggak harus pindah ke planet lain. Terlalu nyaman kayaknya. Oh, iya. Nah dulu kan Bekasi begitu populer karena sesuatu yang jadi olok-olok kan. Ya. Itu 2013-2014 ya? Ya, Planet betul. Bekasi. Planet itu. Bekasi, bullying Bekasi. Bullying Bekasi, dan lo melihat itu dan dijadikan bahan riset ya sebenarnya. Oh ya. Apa yang lo lihat waktu itu dengan Em, bullying terkait Planet Bekasi? Ya. Waktu itu gue masih S1. Lagi sekolah, lagi kuliah Di? gitu. Di UI. Apa jurusan? Arsitektur. Arsitektur ya. Oke. Justru hal yang gue selama ini pelajari gitu ya. Begitu gue kebetulan jarang pulang ke rumah waktu itu. Meskipun Depok Bekasi deket, jarang pulang. Biasa organisasi segala macam gitu ya, di Menyita studio waktu, segala ya. macam itu. Jarang pulang. Begitu pulang ke Bekasi, kok gue lihat apa yang gue pelajarin di kampus, teori sebagainya gitu ya, itu jauh banget sama kondisi realita. Oke. Dan waktu itu juga lagi rame tuh soal bullying Bekasi segala macam. Kalau ke Bekasi itu mataharinya 3 gitu. Katanya malah mataharinya seorang satu. Seorang Saking satu panasnya. gitu ya. 50 cm gitu ya. Kalau ke Bekasi jalan rusak itu berarti udah sampai Bekasi gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue jadi menarik dengan konteks perkotaan. Oke. Atau kenapa Bekasi spesial gitu, dispesialkan atau menjadi sangat spesial ketika itu menjadi perbincangan. Iya. Akhirnya itu juga jadiin buat topik riset. Dan menariknya juga ya dosen pembimbing gue malah setuju gitu. Yang gue kira tuh harus rigid, saklek dan sebagainya, tapi ternyata disetujuin dan justru kita bisa ngelihat angle arsitektur dan tata kota ketika itu. Oke. Kan itu riset. Kan pasti ada kayak apa ya, mungkin premisnya dulu kan, terus kemudian temuannya apa, dan apakah premis dan temuannya match atau justru sesuatu yang baru? Benar-benar. Jadi gua tuh waktu itu kita ngelihat bahwa kenapa sih Bekasi kayak gini gitu. Kita coba telusurin. Kayak gini tuh maksudnya sekacau itu, berantakan itu atau bullyingnya itu terjadi bullying. ya. Okay. Kita coba ngeriset dari situnya dulu gitu. Kenapa bullying terjadi segala macam. Terus gue coba telusurin, waktu itu rame banget Twitter. Betul. Rame banget Twitter, kita coba telusuri dari sosial media segala macam, der gitu. Analisa sementara premis awalnya waktu itu, dan mungkin juga memang sesuai dengan kejadian waktu itu. Waktu itu tuh lagi rame gerhana bulan. Gerhana bulan, ya. Gerhana bulan di Jakarta, teman-teman segala macam pada komen dan sebagainya. Tapi di Bekasi nggak kelihatan. Hal yang kayak gitu kan kayak, wah, jadi sejauh ini dampaknya gitu.
Kayak kita hidup di planet yang sama, tapi kenapa nggak dapat gerhana bulan? Iya gitu. Gue ngerti kenapa gitu ya. Tapi beneran nggak kelihatan waktu itu gitu. Faktornya apa? Debu, asap, Mungkin polusi gitu. Oke. Mungkin awan, mendung. Sebenarnya hal-hal yang sifatnya sederhana gitu ya. Dan kejadian juga mungkin di wilayah lain ketika itu terjadi gitu. Tapi seru aja gitu. Dan kalau ngeliat percakapan itu kan, public conversation di Twitter segala macam. Ditambah teman-teman stand up. Stand up Bekasi termasuk yang keren lah menurut gua. Mereka bisa bawa itu jadi sebuah konten yang menarik dan akhirnya menjadi sejarah gitu ya. Betul. Long lasting gitu. Ada yang bikin Pride of Bekasi juga, akhirnya teman-teman stand up comedy Bekasi bikin itu. Di situ jadi temuan awalan, premis segala macam. Terus gue mikir, kok kalau cuma jadi lucu-lucuan gak mungkin lama gitu kan. Gak mungkin dia akhirnya jadi sesuatu yang benar-benar ngena, terutama buat warga Bekasi atau orang yang pernah ke Bekasi gitu. Dan disitulah masuk kaitannya dengan infrastruktur tata kota. Jadi begitu ditelusuri ternyata memang ya orang datang ke Bekasi ya panas. Kayak seolah-olah ini bumi gitu ya. Kemudian kalau Bekasi belok kanan gitu, matahari belok kiri gitu. Sampai ada peta Bekasi dijual terpisah gitu. Ternyata memang ya kalau kaitan dengan panas di sana minim ruang terbuka hijau. Itu temuan kita. Di Bekasi yang harusnya kalau bicara RTH tuh mungkin sekitar 20-30% gitu ya. Total tuh 30%. Di Bekasi mungkin hanya 12-14%. Minim banget, betul. Sangat minim. Nah, itu kenapa panasnya? Itu kenapa panas? Itu kenapa menjadi ya cukup dingin gitu ya. Cukup panas gitu ya, sangat panas gitu. Kemudian kalau kita tadi soal infrastruktur jalan, kalau ke Bekasi itu terasanya lama banget itu. Padahal kalau dulu gue coba tarik ya, kasar gitu ya dari titik Monas Jakarta ke Bekasi, terus gue coba komparasi ke Bogor, ke Tangerang gitu ya, ke Depok segala macam. Bekasi nggak jauh-jauh banget. Secara jarak lebih dekat bahkan. Iya, lebih dekat, lebih jauh ke Tangerang gitu. Tapi kenapa kalau ke Bekasi kayaknya lama banget gitu kan? Oh ternyata itu psikologis. Orang kalau datang ke Bekasi, dia lewat jalan rusak, macet, nggak nyampe-nyampe gitu loh. Akhirnya disitulah kita coba melihat dari sisi infrastruktur. Nah awalnya juga dosen gue tuh ngelihat kalau mungkin kita coba balik, bukan dari situasi arsitekturnya atau mungkin kondisi infrastrukturnya pada masa itu, tapi kita coba lihat dari obrolan dan perbincangan yang terjadi yang kemudian kita respon melihat situasi di sana. Adalah pendekatan kayak Kevin Lynch segala macam, kaitannya dengan notes, landmark, pet segala macam. Dan akhirnya ya ketemu juga gitu bahwasanya memang ini tuh gue ngeliat kritik sebenarnya sebagai sebuah kritik sosial kepada katakanlah pemangku kota gitu ya, pengelola kota gitu, bahwasanya publik itu merasakan hal ini loh gitu. Dan gak cuma orang Bekasi yang ngomong gitu. Keresahannya meluas gitu ya. Meluas. Dan disuarakan orang non Bekasi bahkan. Bahkan orang non Bekasi gitu. Mereka kalau ke gue kalau ke Bekasi sinyal hilang sih gitu. Kayak gitu. Itu ledekan atau emang fakta? Iya gitu, kayak antara dia curhat fakta atau bercanda gitu. Terus ya udahlah gitu kan. Seru banget gitu. Waktu itu tuh seru banget. Dan ya udah akhirnya kita teman-teman di Bekasi itu daripada kita ya istilahnya bully balas bully kan nggak ada habisnya dong. Itu malah jadi kayak reaktif dan sebagainya. Kita bikin movement, kita bikin komunitas, kita bikin paspor Bekasi, kita bikin buku judulnya Di Samping Jakarta. Bekasi maksudnya gitu, karena orang tuh udah bosen dengan Jakarta mulu atau terlalu capek gitu. Tapi ya di samping Jakarta. Iya, kita bikin satu hal gitu ya, mumpung ada momennya. Gitu. Ya momen itulah yang kita bikin bareng-bareng. Nah, temuan dari riset yang paling kuat gitu ya, yang kemudian membawahi atau mendorong sebuah gerakan ini apa, Pi? Infrastruktur. Infrastrukturnya ternyata memang buruk. Iya. Ditambah waktu kejadian itu tuh sekitar bulan akhir tahun sampai awal tahun ya, Desember sampai Februari gitu. Itu tuh serentak pembangunan jembatan di Bekasi, dan akhirnya macet di mana-mana gitu. Jembatan sampai kalau nggak salah jalan layang juga ya? Jalan layang, betul. Yang elevated yang di tol ya? Yang di tol, betul. Termasuk juga
jalan-jalan jembatan yang dia menghubungkan ruas besar, jalan besar dengan Daerah jalan kecil. perumahan, iya. Macet dong di mana-mana gitu. Jadi artinya ya udah apa yang gue omong ini benar gitu. Valid. Soal macet ini valid gitu. Emang kayak sesuatu yang secara real terjadi di lapangan. Kalau bicara tadi RTH, air jadi panas, jalan rusak, kemudian itu jadi hal yang momok gitu ya. Kenapa nggak nyampe-nyampe? Belum lagi Psikologis terganggu. iya. Kemudian bicara Bantar Gebang waktu itu masih ramai kayak gunung sampah segala macam gitu ya. Padahal Sekarang ya bukan? sampai sekarang. Padahal itu ya sampahnya dari kita juga gitu. Artinya ya warga Jakarta, Bekasi segala macam gitu ya. Tanggung jawab kita juga yang sebenarnya menghasilkan dan produksi sampah itu dan sebagainya gitu. Ya itu menjadi refleksi. Bahwasanya citra yang muncul itulah cerminan dari kondisi realita yang terjadi sehari-hari. Gitu. Tapi kenapa yang muncul atau yang bergerak itu benar-benar kayak Abi? Bukan harusnya pemerintah. Yang setidaknya punya resources, punya kebijakan, punya kewenangan dan sebagainya. Yang harusnya kan dia bertanggung jawab untuk itu. Atau jangan-jangan nggak dengar kali. Tapi terus kemudian apa yang Abi lakukan dengan itu semua? Kan kesadaran ketemu nih. Cerminan itu kemudian merefleksikan realita kan. Oh ternyata emang infrastruktur jelek, RTH-nya 12% tadi ya. Ya panasnya pasti terasa sekali dan gerhana bulan nggak akan ketahuan di sini karena polusi dan sebagainya. Nah apa yang kemudian bikin bangun kota itu saatnya? Waktu itu kita bareng teman-teman ada ke Dubes Bekasi. Apa itu Kedubes Bekasi? Ini duta besar ya bukan? Enggak. Bareng-bareng ada teman-teman, ada Mas Vitor, ada Alit, ada segala macam. Sama stand up comedian itu juga? Beda? Beda, tapi ya kita jalan bareng. Satu ini ya, satu karena movement punya visi yang sama. Punya keresahan yang sama. Okay. Keresahan publik itu ternyata bisa berdampak sejauh ini. Gue juga masih belajar lah soal itu. Nah, komunitas Kedubes Bekasi kita coba bikin apa kira-kira yang merespon dengan karya, dengan kreativitas gitu, tanpa reaktif dan sebagainya. Kita bikin kaos, termasuk Jabodetabek gitu. Misah sendiri Bekasinya jauh. Jabodetabek gitu. Kemudian ada paspor Bekasi gitu. Kita bikin ya kalau orang mau datang ke Bekasi bawa paspor dan itu sampai sekarang gitu ya, kayak kadang kan ya termasuk pas lagi kumpul sama teman-teman komunitas Indonesia gitu ya. Betul gue di Indonesia Creative Cities itu. Mereka justru nanyain paspor gitu. Bi, gue mau ke Bekasi nih, gitu. Beli paspornya di mana gitu. Parkirnya ntar di mana ya? Gue nggak bawa satelit gitu. Hal-hal yang kayak itu malah menjadi trademark ya. Akhirnya justru malah lebih mudah diingat gitu ya. Dan Bekasi ya Bekasi, bukan Jakarta. Karena dulu ya sebelum kejadian itu ya gue sering ketemu orang misalkan di Bangka Belitung atau di mana. Dia cerita asalnya dari Jakarta. Tapi ternyata sebenarnya pas ngomong orang Rawalumbu. Di Bekasi. Yang kita omongin Brownies Maulin. Awalnya dia bilang Jakarta gitu. Maksud gue kayak kenapa tidak percaya diri gitu. Ya ini obrolan di belakang gitu ya. Sebagai sebuah refleksi kenapa nggak langsung Bekasi ya Bekasi gitu. Jakarta ya beda gitu secara administratif dan kearifan lokal segala macam berbeda. Dan itu yang kita coba bangun sama teman-teman. Jadi pride of Bekasi atau bangga Bekasi atau hal-hal yang sifatnya membahagiakan dan menyenangkan soal Bekasi ini ya perlu kita rayakan juga, kita rayakan secara kolektif. Dan itu jadi identitas yang sebenarnya kan unik juga. Sebagai sebuah entitas yang membentuk pribadi atau bahkan membentuk kotanya kan. Iya, dengan karakter kota satelit itu kan sebenarnya punya warna tersendiri ya. Itu kayak orang commute kerja di Jakarta, tinggal tapi di Bekasi gitu. Dan itu juga jadi studi kita juga. Kenapa ya? Dalam hal ini yuk kita coba bikin katakanlah apakah ini soal ekosistem misalkan gitu ya. Ada yang belum cukup nyaman untuk berkegiatan dan bergerak di Bekasi gitu. Apakah itu soal infrastruktur, katakanlah fasilitas galerinya kah gitu, atau ruang produksi, atau ruang-ruang produktif lainnya seperti ruang publik dan sebagainya juga belum terlalu hadir di sana gitu secara baik gitu. Nah itu juga menjadi refleksi kembali. Padahal semua resourcesnya atau sumber daya manusianya dari situ semua. Kira-kira gitu. Harus pergi ke kota untuk melakukan produksi dan sebagainya. Tapi udah kebuka
kira-kira apa faktor penyebab orang Bekasi harus ke Jakarta tuh ulang-alik gitu ya? Ya. Sementara itu cukup kompleks ya. Mungkin bicaranya ekosistem kali ya. Artinya terkait kebijakannya, kemudian juga fasilitas ya, termasuk mungkin tadi ruang-ruang yang belum terlalu hadir, termasuk iklim kolaborasinya juga. Itu juga bagian yang terus kita wacanakan di antara teman-teman komunitas dan stakeholders lain, termasuk pemerintah atau swasta dan sebagainya. Termasuk keberadaan kampus. Menurutku kampus juga sebagai sebuah urban generator, bermunculan ide-ide. Mereka pulang kuliah kemudian diskusi, bikin apa segala macam, itu juga jadi penting gitu. Faktor-faktor itu yang akhirnya mungkin mereka lebih nyaman gitu ya. Termasuk mungkin saya juga beberapa kali gitu ke Jakarta, ke Bandung atau ke Bogor gitu. Tapi tetap yang ingin kita wacanakan, yuk bikin sesuatu di Bekasi, movement di Bekasi. Karena aku baru melihat ya mungkin sekitar 2016, 17, 18 gitu sebelum COVID, Car Free Day Bekasi itu ramai banget. Karena Car Free Day Bekasi itu karena aku nggak tahu, mungkin sebenarnya Sabtu Minggu tuh kan mungkin ya banyak orang Bekasi yang di Bekasi yang awalnya mereka kerja di mana segala macam gitu, tapi butuh ruang untuk bersama merayakan komunal, kotanya ya, menikmati kota, kemudian butuh tempat show gitu ya, atau berkarya bikin apa segala macam. Ada yang jual beli di situ ya, UMKM segala macam, ada yang jogging, ada yang bawa marmut, ada komunitas marmut gitu, sugar glider gitu, ada yang parkour, itu banyak di Car Free Day Bekasi. Jadi artinya nggak kekurangan, kita tuh nggak kekurangan talenta anak muda komunitas kreatif gitu ya. Ruang yang kurang. Kesempatan, ya hal-hal yang sifatnya mungkin balik lagi ya pemerintah ya, meskipun kita juga tidak bisa mengandalkan mereka, tapi komunikasi itu terus kita bangun. Kita sudah berkali-kali kecewa sih mengandalkan pemerintah. Ya. Terlihat ya kalau enggak. Bi, satu hal, tadi kan lo menyebut ada Kedubes Bekasi. Ini kan kayak negara sendiri. Tapi kan yang sering jadi hal yang kurang lebih sama kan, Blok M itu juga dianggap sebagai negara sendiri kan. Tapi kan di perspektif atau hal yang berbeda dipahaminya. Iya. Tapi di satu sisi di Bekasi itu kan jadi kayak mengumpulkan orang-orang yang punya keresahan yang sama kan. Kemudian berkolaborasi. Melakukan langkah-langkah yang gue bisa melakukan apa ya supaya ini menjadi sesuatu yang gue merayakan kota gue tinggal di sini, gue berproduksi di sini dan punya aktivitas di sini. Jadi dalam beberapa pemikiran kita yang ngobrol-ngobrol, kita bersyukur juga hadirnya bullying itu gitu. Karena menyatukan. Karena menjadi pemersatu. Kan konsepnya ya kita menjadi satu karena ada mimpi bersama atau musuh bersama. Ini apa bersama nih? Nah ini dua-duanya lah. Kayak musuh bersama. Musuh bersama. Kayak ini Bekasi yang kayak gini, yuk kita nyatu bareng-bareng gitu. Meskipun dengan gaya kita masing-masing. Persis, ya. Nah itulah kita bikin bangun kota gitu, yang isinya lintas komunitas, teman-teman di Bekasi, ada yang gue sendiri arsitek, ada yang teman di seniman, ada yang budayawan, ada yang fotografer, ada yang videografer, ada yang parkour, ada yang skateboard, ada yang beatbox gitu ya. Nah mereka merayakan dengan gayanya mereka masing-masing gitu, dan berkontribusi buat Bekasi gitu. Teman-teman beatbox ada yang ya udah sampai internasional lah, mereka di Taiwan, di Jepang, finalis segala macam juara. Teman-teman dari skateboard di Bekasi pun sangat ramai, bahkan mereka yang dalam hal ini mengkampanyekan ya dan merealisasi kerjasama sama Pemkot gitu ya untuk bikin flyover di kolongnya, underpassnya itu jadi tempat skateboard gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya menurut gue jadi sisi positifnya bullying yang kemudian menjadi pemersatu dan semakin banyak gitu ya. Meskipun ada yang sebelumnya juga ada banyak juga yang berkomunitas itu sebelum fenomena itu terjadi gitu ya. Tetapi dengan hadirnya ini dikuatkan itu justru ya. Betul, kemudian ada juga Car Free Day gitu ya. Kemudian juga ada ya termasuk Jakarta ya. Jakarta juga sebagai poros katakanlah seperti itu, sedikit banyak membentuk kesempatan di Jakarta, mungkin porsinya lebih banyak tetapi selebihnya di Bekasi gitu. Nah, hal itu yang akhirnya membentuk
ekosistem yang gue sih melihatnya trennya semakin baik, Baik ya. ya. Trennya semakin baik. Gitu. Kalau lihat kan itu 2013-2014 ini kan hampir 10 tahun Iya. berjalan ya. Dan Abi kan di Bekasi itu dengan intensitas yang tinggi untuk melihat itu. Dan tadi kan trennya kayaknya bagus. Apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa trennya itu bagus? Apakah misalnya tadi RTH makin banyak, ruang-ruang publik yang tadinya harus pergi ke kota atau di Jakarta itu tumbuh, atau infrastruktur misalnya lebih baik. Apa yang membuat Abi ngerasa ini tumbuh nih atau trennya bagus? Inisiasi komunitas ini ternyata cukup powerful. Inisiasi komunitas, oke. Hadir di ruang-ruang masyarakat, di taman-taman kecil ya, bukan taman kota, tapi taman-taman di tingkat RT, RW, itu juga hadir gitu. Teman-teman ada yang bikin Bekasi berkebun, lahan kecil tapi produktif gitu dan dikampanyekan gitu. Kemudian tertular ya ke sekitar ya warga. Betul, dan itu menjadi movement bersama. Dan disitulah baru ya biasa ya pemerintah ikut terlibat. Rada telat juga tapi. Better late than never. Ya, tapi nggak better gitu sih, harusnya udah duluan. Tanggung jawab mereka gitu. Nah akhirnya mereka respon lah, bikin kayak 1000 taman segala macam gitu. Karena ada kebutuhan tadi. Terus kita coba usulin konsep bahwa warga Bekasi ini udah capek Senin sampai Jumatnya katakanlah kerja segala macam, berjuangan gitu ya. Naik komuter lain gitu ya. Kemudian, dan harus begini nih. Itu kalau nggak kuat mah mental itu kuat mental juga termasuk. Nggak kuat mental. Iya. Bagus deh. Akhirnya butuh untuk refreshing, untuk main sore dengan keluarga, jalan di santai, rumah sekitarnya atau jogging, di areanya gitu kan. Akhirnya ya ide konsep taman ini ya sangat baik gitu ketika diakomodir. Dan tidak harus besar, manfaatkan fasilitas infrastruktur ketersediaan yang ada di RT RW gitu ya, dan kemudian menjadi sarana mereka gitu. Justru inisiasi hal seperti ini aku melihatnya banyaknya dari teman-teman komunitas gitu. Yang sering memang baca buku di taman gitu ya. Kemudian ada yang teman-teman Bekasi Books Club itu mungkin kalau diskusi nggak sampai 10 orang, tapi intens per 2 minggu, rutin per 1 bulan gitu. Dan itu di ruang publik gitu, kadang di taman, kadang di koridor, kadang inklusif di ya, orang bisa gitu. Join. Gitu. Artinya sebenarnya pergerakan itu ada, rasa haus itu ada gitu ya. Dan hanya memfasilitasi menurut saya juga tidak terlalu sulit ya, karena yang menggerakkan nanti ya teman-teman komunitas gitu, yang menghidupkan. Kita bikin ya program RTH gitu ya, biasanya ruang terbuka hijau, ini ruang terbuka hidup. Karena apa bedanya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hidup? Satu tempat ketika hanya hijau saja dia baik memang sebagai sebuah serapan air tanah dan segala macam air kota. Tetapi dia tidak hidup itu bermunculan katakanlah negatif gitu, kriminalitas segala macam. Tetapi ketika dia sudah hidup, ada teman-teman komunitas yang bermain di sana, ada teman-teman seniman yang sedang melukis, betul, teman-teman komunitas bela diri yang sedang latihan di sana, parkour, taekwondo, skateboard gitu ya, teman-teman UMKM yang ikut berjualan dengan rapi di sana, dan itu akan menciptakan keamanan. Surveillance city itu akan hidup, akan muncul, saling menjaga juga ya, saling menjaga, sehingga orang juga akan berani keluar kota, tidak hanya berdiam diri di rumah atau dia naik mobil kendaraan umum kemudian pergi ke satu tempat yang aman, Bekasinya terlewat aja gitu. Itu yang kita coba ingin hidupkan sebagai sebuah komunitas, bahwa kita bisa loh berperan dengan aktivitas dan gayanya kita, hobinya kita, interestnya kita gitu. Di ruang-ruang yang terbuka yang hidup tadi. Betul, ruang terbuka hidup. Dan itu kita coba ya propose sebagai sebuah advokasi ya ke pemerintah gitu, ke dinas-dinas. Kalau kita ada ngomong Bekasi yang Abi maksud tuh kota, kabupaten, atau seluas mana? Sejauh ini banyaknya di Kota Bekasi. Iya, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kabupaten pun cukup banyak ya, beberapa ada yang dari Muara Gembong, ada yang dari Tambun, ikut terlibat juga. Yang memang terutama ya yang mereka bersinggungan langsung dengan Kota Bekasi karena perbatasan ya, karena kaitannya dengan aksesibilitas segala macam. Nah, sebagai ciri kota atau mungkin kabupaten karena jadi luasannya ya,
Bekasi itu apa cirinya, Bi? Sejauh pengamatan Abi ya, melihat. Ini menarik, Mas. Karena secara kultur banyak juga kebetawian ya, Jakarta. Tetapi secara administrasi di Jawa Barat gitu, atau di Sunda. Gitu. Nah, sejauh ini persepsi dan perspektif pribadi gitu ya. Bekasi Utara itu banyak didominasi teman-teman dari Jakarta dan Betawi. Bekasi Utara ya barangkali daerah Bekasi Barat kemudian ke arah utara gitu ya. Daerah utara, ya. Wilayah utara gitu. Dan faktanya seperti itu, termasuk membentuk obrolan, kemudian kuliner-kuliner gitu. Cukup mudah ditemukan sanggar Betawi di sana. Kemudian ondel-ondel, kembang goyang segala macam gitu. Itu di utara. Cucur itu di utara. Tetapi Bekasi bagian selatan yang dekatnya dengan Gunung Putri, dengan Bogor, daerah Jati Sampurna, termasuk Ranggan gitu ya. Daerah kampung adat yang kita juga lagi bikin movementnya. Yang waktu itu kita ketemu terakhir itu ya, kampung adat di Keranggan. Nanti ke sana Mas ya. Iya, nah kita coba bikin movement ini karena mendalami ya, ternyata ada juga sisi yang Bekasi yang lain. Bekasi yang lain ya, ini yang Sunda. Mereka anak-anak mudanya ngobrol bahasa Sunda. Oh iya, beda dengan yang utara yang gitu. Yang Bekasi Jakarta ya. Betawi, jadi kayak menarik gitu. Rada temuan menurut aku ya, menjadi sebuah, karena kan seringkali ya termasuk di pemerintah ya dia menyamaratakan bahwa Bekasi ya identik Betawi sejauh ini, termasuk model ke arsitektur dengan gigi balang segala macam gitu ya, kemudian tarian ronggeng gitu ya yang dipopulerkan gitu ya, termasuk event-event segala macam. Tetapi daerah justru Bekasi dekat dengan Jati Sampurna tadi, kemudian Gunung Putri. Iya, Gunung Putri daerah Bekasi Selatan, justru kulturnya agak beda gitu. Bermain dengan tari-tariannya, kemudian ada produk-produk yang juga kaya gitu. Dan itu nafasnya justru ke Sunda gitu. Dan memang kalau bicara Keranggan sendiri, mereka sudah lebih dari 300 tahun di sana. Leluhurnya dari Gunung Putri. Yang di generasi pertama dan kedua Gunung Putri kemudian bermigrasi generasi ketiganya di Keranggan itu. Di Keranggan. Masih ada rumah adat yang sudah berusia 200-300 tahun juga masih ada di sana. Gitu. Nah, itu menjadi jejak sejarah yang akhirnya membentuk karakteristik masyarakat di hari ini. Gitu. Termasuk kita di obrolan, diskusi-diskusi mereka, filosofinya. Itu juga sangat Sunda. Tercermin di kulinerinya ya. Tercermin di kuliner ya, betul. Jadi ada kelompok besar, ada dua ya setidaknya ya. Jadi utara yang Betawi dan Jakarta ya lebih dekat, sama yang selatan ya, yang ke Sunda karena dia ke Gunung Putri itu. Nah, secara kultur apakah itu ketemu atau emang terpisah aja? Sangat cair. Sangat cair. Justru katakanlah perbedaan itu didapatkan ketika meneliti. Jadi dalam keseharian tuh nggak terasa justru gitu ya. Ketika riset itu baru karena ketemu. Saya betul karena riset dan mencoba untuk melihat lebih dalam abstraksi gitu juga kan ya. Bikin abstraksinya, kerangkanya seperti apa, itu ketemu ada beda ya. Betul di situ. Tetapi kalau kita keseharian sehari-hari gitu ya, ngobrol, diskusi, main bareng, itu ketemu aja ya udah kita ngeblend. Bahkan banyak juga sekarang yang sifatnya pendatang dari luar kota segala macam ya, ke Bekasi gitu, daerah-daerah lain suku Batak, Jawa segala macam juga semakin banyak gitu ya. Dan memberi warna kan? Dan berwarna gitu. Bekasi sehingga juga menjadi urban juga akhirnya kan? Iya, sangat urban. Sehingga keberagaman itu menjadi cair gitu ya. Tetapi tidak, ya artinya tidak terdikotomi menjadi salah satu kekuatan etnis, gitu ya. Atau iya, betul. Udah kita bersama. Terus inisiatif Abi yang di Keranggan itu, bisa cerita nggak apa yang dilakukan? Kan itu hasil riset, kemudian wah ketemu nih ternyata setelah di abstraksi, dilihat secara lebih terstruktur gitu ya. Dan apa yang Abi lakukan di Keranggan itu? Itulah menariknya Bekasi, Mas. Makin dicari makin ketemu yang menarik ya. Itulah kayak ternyata satu kota itu kita kalau memang lebih banyak katakanlah menikmati, mendalami dan menikmati kota tersebut gitu, itu bahkan akan banyak hal yang ditemukan gitu. Layar-layarnya makin buka, gitu. Layar sejarah, layar kebudayaan gitu.
segala macam. Keranggan sendiri pun saya dan teman-teman gitu ya, kami tuh baru menemukan mungkin di sekitar 2021, 2022. Kami dari kelompok riset waktu itu di UI gitu ya, ya biasa itu jalur dari Bekasi ke UI gitu ya, bolak-balik gitu ya. Tapi masih ada kampung adat tersebut gitu ya. Tapi lewat Keranggan gitu ya kalau ke UI? Lewat Keranggan. Oh, jadi itu emang jalur yang jalur pulang, secara pulang pergi ya. rutin dilalui lalu kemudian jadi bahan riset. Iya, dan sebelumnya kita nggak pernah sadar gitu. Nggak care juga ya? Nggak tahu, betul gitu. Bekasi dengan modern urban development-nya, bangunan-bangunan tinggi segala macam gitu ya, sangat metropolitan gitu. Tetapi di sampingnya itu masih ada rumah adat, rumah panggung kayu yang kita lihat memang sudah sangat historikal gitu. Yang kemudian kita ngobrol segala macam, ternyata itu rumah adat. Artinya ketika rumah adat, ada struktur adat di sana. Ada ketua adat, ada masyarakat adat, ada hukum adat, ada upacara adat, ada pakaian adat, ada penanggalan adat gitu. Kalendernya pun terpisah gitu. Dan itulah di titik di mana kita amazing ya, maksudku kita seringkali kalau mencari rumah adat atau ini tuh di luar jauh. Tapi ini dekat kota ini. Iya, di tengah hutan atau di kaki gunung atau di pesisir gitu. Tetapi ini di tengah kota. Disitulah yang membuat kita merasa bahwa ini adalah sebagai living museum, museum yang hidup gitu ya, bersejarah, historikal gitu ya dan seterusnya. Tetapi masih dalam hidup dengan nyaman. Dengan modernitas ya, dengan modernitasnya gitu. Perkembangannya. Masih terus melakukan ada kegiatan ritual babaritan gitu. Babarit gitu ya, sedekah bumi. Sedekah bumi setiap setahun 3 kali gitu. Ada yang 8 tahunnya, 8 tahun sekali itu kayak besarnya gitu. Besarnya tahun alif, menyebutnya tahun alif. Nah, itu ada kayak kebo bule, kebo warna putih yang diarak. Dan itu ramai sekali, ada puluhan ribu orang yang gitu, terlibat ya. Yang terlibat, bahkan setiap tahun itu ada ziarah ke Gunung Putri, ke leluhurnya yang 3 teman-teman. generasi tadi ya. Betul gitu ya di sana. Dan itu besar sekali, itu kayak mungkin ada 30.000 orang gitu ya. Terlibat di datang ke prosesi itu. Nah, awal ketemunya gimana Bi itu? Sampai kan itu ya perjalanan tiap hari dari Bekasi ke UI lewat Keranggan lalu ketemu itu. Lalu yang kedua itu posisinya di mana? Gue jadi makin penasaran karena gue juga sering ke Keranggan. Bengkel Mini Cooper. Sama tempatnya Pak itu Renal. Oh iya, kan rumah perubahan tuh. Ya, gue pernah masuk situ ternyata luas juga daerahnya. Iya. Mungkin karena ini ya, kalau kita sih agak nggak sadar ya, tapi kalau versinya Abah Olot ya mungkin memang ada yang menggerakkan gitu. Karena di tengah modernitas itu ya dalam hal ini memang kampung adat Keranggan semakin terkikis. Dari mulai tanah adatnya semakin berkurang, tanah adatnya, bangunan adatnya gitu. Dulu ada puluhan, sekarang udah tinggal satuan gitu. Hal seperti itu yang mungkin secara tidak langsung kita tergerakkan ya. Nah, experience-nya ketika itu memang kita ada kegiatan vernacular documentation. Vernacular documentation karena tugas kuliah? Itu lebih ke movement ya. Kegerakan teman-teman di awalnya dari macam-macam internasional gitu ya. Tapi kita bikin di Indonesia, kita udah sempat bikin dokumentasi rumah adat di Bali, di Aceh, di Toraja segala macam. Tapi justru di Bekasi belum pernah. Dan masih ada rumah adat padahal dekat, dari UI dekat, dari kita Bekasi dekat gitu. Itu Abi masih kuliah atau sudah lulus gitu. Vernacular documentation. Vernacular documentation, dan di situ kita menemukan ya mungkin karena background arsitektur ya. Jadi kalau melihat rumah adat itu langsung iya gitu, rada-rada sensitif, lama gitu. Orang-orang ngeliatin ngapain? Horor gitu. Tapi kalau kita justru malah senang. Iya. Ada rumah tua seperti itu. Waktu itu bareng sama Prof. Kemas gitu, beliau di UI juga. Nah, kita coba melihat lebih dalam, ternyata ada ornamen-ornamen yang nggak kita temukan di tempat lain. Dan dari sisi kayunya itu semakin tua, justru makin berkarakter. Karakternya beda. Jenis kayunya kayu nangka di sana. Nangka ya? Kayu nangka. Kemudian kita coba teliti, ngobrol. Awalnya ngobrol biasa aja dan nggak tahu itu ternyata rumah adat. Iya, bahkan sampai 300 tahun masih asli gitu.
Kemudian kita ngobrol dengan pemilik rumah gitu, kemudian ketemu ketua adatnya Abah Olot Kisan gitu ya. Beliau sesepuh agung di sana, cerita Abah segala Olot macam. Kisan. Abah Olot Kisan. Beliau sesepuh agung. Di sana tuh ada sekitar 33 olot. Olot, tetapi ada tetuanya gitu, ya, sesepuh agungnya. Abah Olot ini. Abah Olot Kisan. Beliau yang menjaga rumah tersebut. Nah, disitulah kita coba ngobrol segala macam. Mungkin karena moralitas arsitek ya, jadi ingin melestarikan gitu ya, preserve ya, preserving segala macam. Dan di situ semakin dalam akhirnya bergerak ke keranggan. Awalnya memang banyak kegiatannya di rumah gitu, rumah adat. Termasuk kita ngajak teman-teman dari waktu itu 5 negara ya, kita bikin live in di sana, residensi selama 2 minggu buat ngegambar. Ada sekitar 30 orang arsitek, mahasiswa, dosen. Tahun berapa itu, Bi? 2022-2023. Oh, menjelang pandemi kelar ya? Setelah pandemi, betul. Mungkin sekitar 2-3 tahun lalu. Gitu. Dan kita ngegambar di sana, mereka kan nggak punya gambar ya, yang namanya rumah adat biasanya kan memang ya berdasar lokal, ya, ingatan betul. Dan kadang jadi problem ketika kebakaran atau ada musibah atau rubuh gitu. Bagaimana mendirikannya lagi, tekniknya, sambungannya, denahnya seperti apa gitu. Belum lagi kalau generasi muda yang terlibat itu juga menjadi tanda tanya. Kita coba menggambar rumah adat di sana dan alhamdulillah mendapat respon yang baik ya gitu dari masyarakat adatnya. Kemudian ya waktu itu ada dinas pemerintah segala macam juga terlibat gitu ya. Dan kita coba masuk lebih jauh bahwasanya ada urgensi untuk merawat ini atau bahkan melestarikan tidak hanya bangunan, bahkan justru adat kampung adatnya, komunitasnya. Mendengar semakin mendesaknya pembangunan modern ya, gedung segala macam ke daerah Keranggan. Itu kan perbatasan persis sama jalan tol Cibubur. Iya, itu ya posisinya. Di Jalan Raya Cibubur gitu ya. Kemudian jalan tol lagi pembangunan masif juga. Pernah kita berkeliling gitu ya, masih melihat sawah di sana. 3 bulan kemudian ke sana, iya udah dipagar. Pagar beton, udah ada yang nguasain. Di sebelahnya lagi udah ada kos-kosan. Itu real terjadi gitu. Artinya kan di sini perlu ada gerakan bersama. Gerakan bersama. Tidak mungkin bisa hanya katakanlah teman-teman masyarakat adat saja gitu. Perlu dibantu katakanlah seperti fasilitator gitu. Teman-teman akademisi. Ya arsitek segala macam termasuk pemerintah gitu. Termasuk kita juga lagi coba dorong jadi sebuah kebijakan untuk memprotek kawasan itu sebagai kawasan cagar budaya. Preservasi. Masuk ke perda segala macam. Sehingga sedang dalam proses. Sehingga ketika ingin membangun satu hal di situ secara masif, itu harus dipertahankan. Dan bernuansakan kearifan lokal. Dari mulai arsitekturnya, kemudian fungsinya sebagai museum atau ruang pertunjukan segala macam. Nah itulah yang lagi kita jalankan, termasuk bikin buku. Kita kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan. Kita dorong aset-aset di sana menjadi warisan budaya tak benda gitu ya. Udah tingkat nasional juga, dengan harapan semakin banyak perhatian orang yang mau menjaga ya. Betul. Kalau secara luas berapa luasnya? Mungkin itu sekitar di 3 kelurahan ya. Oh, 3 kelurahan 3 kelurahan itu. Pusatnya ada di sekitar mungkin 4 hektar gitu ya, tetapi masyarakatnya tersebar 3 kelurahan. Bahkan kalau tadi ada ziarah Gunung Putri itu ya, itu dari macam-macam, ada yang dari Tasik, dari Karawang, dari Bogor. Ya, atau pernah dapat sesuatu atau tinggal di situ gitu. Ya, orang tuanya mungkin dulunya Keranggan di situ dan dianya bermigrasi, berkeluarga gitu ya. Kemudian ketika proses itu mereka akan pulang. Gitu. Ya. Dari sisi identitas kota ini kan penting ya, bahwa ini adalah leluhur yang bisa jadi kayak ya nggak bisa lepas dari ini nih, awal mula dari sebuah kawasan. Tapi dari sisi yang lebih praktikal, kenapa kita perlu mempreserve itu? Apakah dari sisi arsiteknya kah? Atau teknik bagaimana mereka membangun? Atau jangan-jangan komunitas itu punya kayak apa ya, struktur kerangka yang membuat dia kayak bisa jadi pelajaran buat kita sekarang. Ya,
Itu baru kita demuin juga Mas belakangan ini ya. Setelah sekian lama ya, mungkin kayak 2-3 tahun di sana, tapi baru dipahami belakangan ini ternyata bagaimana mereka tetap bertahan pada akhirnya di sana gitu ya. Mereka memiliki tradisi tadi yang ternyata memang mengharuskan katakanlah ketua adat di sana itu berkeliling dari satu ketua adat ke ketua adat lain gitu. Sehingga terus menjalin komunikasi, dan mereka ketika berkeliling itu membawa keluarga, saudara, tetangga segala macam gitu. Dan itu yang akhirnya mau tidak mau anak-anaknya ikut dalam kegiatan tersebut gitu. Termasuk mengikuti pakaiannya, termasuk mendengarkan katakanlah ceramah gitu ya, disampaikan atau ya. pesan Apakah yang disampaikan sambil lalu atau gitu. tidak, tapi setidaknya dia terpapar tapi ya. dibiasakan dulu habit itu gitu ya. Itu sebagai sebuah tradisi di tengah derasnya pembangunan gitu ya. Nah, kaitannya dengan kota memang kita melihat sebenarnya ini ada dua hal yang secara karakter berbeda. Kota Bekasi sendiri gitu ya, dengan Kampung Adat Kranggan sendiri. Karakter dan identitasnya berbeda. Yang kita coba lakukan adalah bagaimana kedua hal ini bisa saling menguatkan. Artinya Kampung Adat ini katakanlah memiliki identitas, kekuatan, filosofi dan sebagainya. Dan itu dapat memberikan manfaat juga untuk ke Kota Bekasi gitu. Artinya ya kita sekarang sedang mendorong juga sebuah gerakan wisata budaya. Kranggan ini kita coba dorong menjadi wisata budaya. Ketika masyarakat atau orang ada motif wisata ke Bekasi gitu ya, berkunjung. Jadi mereka nggak cuma lihat mall. Tapi ke Kranggan gitu. Ya. Keluar tol kan kalau di Bekasi itu memang isinya dikelilingin mall semua, dikepung kan gitu. Tapi ada loh hal lain yang bisa kita nikmati di sebuah pembangunan modern seperti ini di Bekasi gitu. Dari Kampung Adat. Dan akhirnya sudah mulai kita cukup sering kedatangan ada dari teman-teman pemerintah lain yang ikut datang ke sana, atau mungkin teman-teman komunitas, termasuk ada yang tesis dan skripsi ya, riset-riset dari kampus datang ke sana untuk meneliti itu. Itu kalau persisnya, gue mau memastikan lagi, keluar dari tol Jatiwarna Kranggan itu kira-kira berapa jarak? Mungkin sekitar 1 kilo, 2 kilo? Lebih? 2,5 kilo. Pasar Kranggan. Pasar Kranggan. Deket situ? Iya, Pasar Kranggan masih lurus. Mungkin dari situ sekitar 10 menit. Dekat-dekat. Ya kebayang lah setidaknya wilayahnya. Jadi kalau orang dari manapun, dari tol itu bisa menjangkau itu kira-kira ya 1-2 kiloan ya. Dan ya dekat juga dari Jalan Raya Cibubur. Dari Transyogi gitu. Betul. Dari tengah-tengah itu berarti ya? Iya, strategis sebenarnya. Pernah ngajak temen yang memang beliau pemuka adat di Bali gitu ya. Dan melihat ini sebagai sebuah kekayaan gitu, kekayaan, dan katakanlah kalau ingin dikembangkan sebenarnya tidak kekurangan resource ya. Dalam artian Jakarta sangat dekat sekali gitu ya. Pusat segala macam ada di sana gitu. Kemudian Bekasi juga sedang bertumbuh dan berkembang gitu. Tetapi memang pendekatan dalam membangunnya ini yang perlu tepat. Iya, tidak masif yang akhirnya jadi merusak gitu. Tetapi perlu dengan pendekatan itu. Kan di awal kan karena arsitektur ya, melihat itu. Dan membuat dokumentasi tadi kan. Nah, apa yang ditemukan dari ini kan ratusan tahun kan Abing lihat kan, kayak warisan pengetahuan bahkan atau warisan teknik ya, yang mungkin berbeda atau yang ini gue baru tahu nih, atau memang sebenarnya common dari semua rumah-rumah adat. Di sana ada filosofi yang masih dijalankan gitu, menarik ya Mas. Opat Mandahap Kalimat Pancar. Opat Pandahat Kalimat Pancar. Opat Mandahap Kalimat Pancar, betul. Dia itu seperti filosofinya 4 arah mata angin, dengan kelima kita sebagai pusatnya. Ya, jadi kita barangkali melihat sekeliling, membandingkan sana sini segala macam. Tapi sebenarnya pusatnya itu di kita gitu. Tetap kembali pada kearifan kita gitu ya, kemampuan kita dalam kebijaksanaan dan sebagainya gitu. Kontrolnya ada di kita. Gitu. Pancer tadi itu. Pancer itu. Dan itu
terimplementasi di tata ruang mereka. Secara keruangan, Keranggan ini dibagi ke dalam 4 desa, Keranggan Kalor, Keranggan Wetan, Keranggan Kidul, dan Keranggan 4 tadi ya. Satu lagi aku lupa. 4 area Matangin. Tetapi ada Keranggan Lembur. Oh, ini yang pancernya. Ini pancer. Ini rumah ketua adatnya. Dan itu dijalankan dalam bermusyawarah dan demokrasinya mereka. Ketika terjadi sebuah perselisihan adat atau mungkin desa itu ya. Betul, atau mungkin ada satu case dan segala macam, dikonsultasikan ke ketua adat tersebut gitu, yang berada di pancer, yang berada di Keranggan Lembur gitu. Dan itu tercermin dalam keseharian. Itu kayak tata kota yang jadi mungkin kayak kalau di ini primus inter pares kali ya. Yang lain setara tapi ada satu yang punya kekuatan untuk kalau lo ribut atau lo ada persoalan, disinilah titik untuk musyawarahnya gitu ya. Dan itulah pancer ya. Dan itu masih dijalankan. Ada lagi filosofi lain, nyumput bunyi di Nucaang. Nyumput bunyi di Nucaang. Itu filosofi kurang lebihnya bersembunyi di tempat yang terang. Nyumput bunyi di Nucaang. Itu lumayan paradoks ya. Iya, paradoks. Bersembunyi di tempat terang. Makanya tadi gue pikir. Iya. Jadi menurut Abah ya, tafsir ini memang sifatnya akan terjelaskan oleh waktu, karena situasinya barangkali mereka adalah sekelompok adat gitu ya, yang tetap menjaga kearifan lokal tetapi di tengah modernitas gitu. Di tengah hiruk pikuk perkotaan yang sangat dinamis ya, dan perubahannya gitu, luar biasa dan sangat cepat gitu ya. Tetapi mereka tetap di sana, kalau datang ke sana itu kayak bukan di Bekasi. Suara burung, jangkrik segala itu masih terasa, Mas. Itu yang rada heran gitu ya. Ternyata memang ya adat itu menjaga ekosistem, menjaga kestabilan alam dan seterusnya gitu. Dan itu kan knowledge yang panjang kan dari leluhur dan teruji kan. Betul. Berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun. Iya, itu bukan kayak riset kita yang mungkin hanya dalam kurun waktu. Iya, itu adalah sebuah knowledge yang sudah dirumuskan dari sekian ratus tahun. Dan jadi wisdom kan. Dan jadi wisdom gitu. Dan masih dijalankan dan sangat relevan dengan situasi saat ini gitu. Nah, itulah yang menjadi ini ya. Dan dalam sisi arsitekturnya ternyata kalau kita masuk ke rumah gitu ya, dari luar tuh kita tidak bisa melihat katakanlah kearifan segala macam karena ditutupi pagar gitu ya, karena menjerok. Begitu masuk, kita berada di dalam, kita akan melihat berbagai macam kemegahan gitu ya, dari ukiran, ornamen, sambungan segala macam material. Dan begitu kita melihat keluar dari dalam, pasti melihat keluar, itu kelihatan semuanya. Padahal terharang pagar. Jadi kalau kita lihat pagar ini kan kisi-kisi seperti ini. Dari luar dia kelihatan rapat, gelap, nggak ada apa-apa di dalam. Itu juga untuk keamanan mereka ternyata. Gitu. Privacy ya. Privacy, dan mungkin karena zaman dulu dengan Belanda segala macam ya, kolonial, sehingga di dalam itu nggak terlihat. Tapi dari dalam akan kelihatan. Terang, sangat terang gitu. Wah, itu kan keren tuh ya, mampu bagi ruang. Itu tuh kayak yang bikin kita heran. Pas foto, kita kira foto di dalam backlight. Ternyata enggak. Justru matahari dari sini. Oh, itu paham betul segala macam arah matahari dan termasuk itu orientasi mereka ke utara. Itu juga menjadi bagian dari implementasi tata ruang dari filosofi tersebut. Seru. Ya, dan ini kemudian kan tadi mau dijadikan kayak cagar budaya dan kemudian bisa dijadikan ya museum hidup lah, karena masyarakatnya masih merawat itu dan kearifannya sebenarnya masih relevan untuk bisa dipakai oleh generasi yang sekarang. Nah, proses tadi kan mau bikin buku juga nih, Bi. Itu apa yang mau disampaikan di buku itu? Karena pasti kan buku akan jauh lebih panjang dari usia kita yang pendek ya, dan ingatan yang terarsipkan itu kan pasti akan punya peran yang lebih gede daripada cuma dituturkan juga. Iya, kebetulan untuk buku sudah ada, Mas. Oh, udah ada? Sudah jadi. Nanti juga pengen kasih ke Mas ini. Ya. Kebetulan dibawa juga. Coba lihat buku. Nah, ini ya, Bi. Boleh dibuka aja nggak, Bapak?
Jadi gue kalau ngomong soal buku tuh langsung aduh. Yes, betul. Oke. Ya, silakan. Lebih. Nah, ini silakan Mas Inu. Wah, buka Boleh thank you ya. dibuka, ya. Opat menghadap Kalima Pancer yang tadi Yes, itu ya. betul. 4 penjuru, tapi pusatnya adalah Jadi kita di tengah. Oke. Wah, ini bawa buku baru nih pasti enak banget. Waduh. Wah. Beda ya. Oke. Ya. Kita bikin ini semi populer, jadi dengan cat air, dengan ilustrasi, foto dan sebagainya. Tetapi muatan lokalnya padat. Kuat, ya. Ya. Ini pengarsipan pertama. Pengasipan pertama. Ya. Lo punya jasa yang luar biasa itu. Karena ini hampir selesai dan mungkin orang nggak tahu ya. Ya. Lalu kemudian dijadikan. Oh, ada Mas Eko juga nih yang bikin. Ya, kebetulan beliau yang bantu ilustrasinya. Oke, Kita collab juga. Iya. Saya kenal nih kemarin baru. Pakarnya beliau. 5 tahun begitu dia datang. Nah, Ya. dari buku ini kita punya catatan, setidaknya arsip yang membuat apa yang diperjuangkan, apa yang dihidupi ratusan tahun dari kampung adat Keranggan ini bisa dilanjutkan kan? Betul, betul Mas. Itu yang menjadi spirit ya dari kita juga sebagai katakanlah generasi muda yang telah banyak ngobrol, terutama dengan olot-olot di sana, bahwasanya mereka memiliki kekayaan pengetahuan, kearifan lokal, wisdom segala macam yang sangat luar biasa. Kalau mendengar cerita mereka tuh banyak bergetarnya kita itu. Pasti. Tetapi kalau kita melihat penerusnya gitu, bagaimana kita nanti akan meneruskan ini tanpa, mungkin kalau nggak bertanya nggak tahu, gitu. Di mana kita bisa mempelajari ini. Nah itulah yang memang menjadi tantangan, betul. Dan memang budaya teman-teman ya, termasuk yang leluhur dimanapun mungkin ya lebih kepada budaya cerita, bertutur gitu ya. Tetapi ketika menuliskan itu adalah satu hal yang berbeda. Persis. Dan kita mencoba untuk membantu itu. Jadi tutur tetap jalan, tapi yang tertulis bisa Betul. dijadikan pijakan yang lebih panjang kan? Ya, dan kita masuk ke ruang-ruang populer seperti ini agar bisa masuk ke teman-teman yang muda. Persis. Gen Z, milenial tuh Dan bacanya membuka kolaborasi lebih, yang lain sih, ya. pasti. Nah soal ini kan lo memulai sesuatu yang baru dan kemudian menghasilkan sebuah buku dan kampung adatnya kemudian dikenal dan tentu saja harapannya itu terjaga. Syukur-syukur apa yang menjadi kearifan atau wisdom di kampung adat ini bisa terluaskan. Nah di luar sana nggak hanya di Keranggan kan, kadang-kadang kita juga menemukan ini menarik nih satu wilayah, satu kawasan. Nah untuk memulai membangun sebuah komunitas atau membuat kayak movement gitu ya atau gerakan, menurut Abi berdasarkan pengalaman ini apa yang dilakukan di awal-awal? Ini juga refleksi Mas. Sempat bertanya kenapa gue yang bidangnya arsitek justru masuknya ke pelestarian antropologi, etnografi gini ya gitu. Yang sifatnya sangat fisik gitu ya, tangible, kemudian masuk ke yang intangible-nya gitu. Tapi kalau kita melihat justru konteks Indonesia dengan keberagaman kebudayaan, kemudian bagaimana leluhur atau mungkin orang-orang terdahulu yang sudah hidup ratusan tahun dan memiliki filosofi nilai kehidupan yang sangat lokal gitu ya, karena konteksnya geografisnya berbeda sehingga kearifan lokal berbeda gitu. Itu tuh sangat kaya gitu. Dan barangkali kalau kita bicara di internasional gitu ya, inilah yang menjadi kekuatan kita gitu. Kita bukan cerita soal teknologi, kemajuan AI misalkan, tetapi kekayaan budaya dan pengetahuan inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan kita gitu untuk bicara di katakanlah forum internasional sebagai soft diplomacy kita tuh ini. Kita mencoba bareng dengan teman-teman di ICCN ya, Indonesia Creative Cities Network gitu ya, kita bikin gerakan Living Museum. Living Museum ini di mana Indonesia yang tidak kekurangan kekuatan dan lokalitas masyarakat adat, kekuatan masyarakat yang memang telah lama hidup berdampingan dengan alam, itu kita coba petakan. Yang kemudian kita mencoba bersama masyarakat, justru community ini menjadi leadingnya gitu ya, untuk melestarikan itu. Sifatnya bottom up, sifatnya kita harus duduk, mendengar
cerita mereka, narasinya mereka, kebudayaan dan lokalitas mereka gitu. Bahwasanya setiap daerah gitu ya, itu memiliki keunikannya masing-masing. Ya, ya. Kita lagi ngerjain juga di Jambi, kita lagi coba ngejalanin movement di Jambi gitu ya. Teman-teman masyarakat di sana yang awalnya sempat heran ya, kok setiap rumah ada perahu gitu. Arsitektur vernakularnya itu mereka tetap pakai kayu gitu, panggung gitu, tapi sampingnya ada perahu. Apa yang terjadi memang, di era itu gitu ya? Iya, dan itu ada di setiap rumah. Bukan kayak cuma ketua adatnya atau nelayan gitu kan. Enggak, ternyata mereka memang hidup di samping Sungai Batanghari gitu ya. Dan fenomena air dalam dan air rendah itu terjadi gitu. Yang kita lihat mungkin itu sebuah banjir dan kita bingung gitu ya menghadapinya seperti apa sebagai masyarakat kota. Tapi ya masyarakat di sana ya udah kayak biasa aja gitu. Itu bagian dari hidup yang harus mereka hadapi. Betul. Ya. Sebagai circular activity setiap tahun rutinitas di bulan ini air akan naik. Kita semua mode kesehariannya berbeda. Bahkan mereka transaksi pun jual beli di pasar apung. Pakai perahu segala macam gitu. Toolsnya ya untuk Betul. Mereka melalui adaptasinya masa seperti itu gitu. Di air yang naik gitu ya. Di air yang naik dan ya bukan sebagai musibah gitu. Justru melihat itu sebenarnya kearifan lokal seperti itulah yang kita coba lihat sebagai sebagai perangkat yang perlu kita lestarikan gitu. Living Museum ini mencoba untuk mendorong hal tersebut gitu ya. Dan ini kayak khas ya, hampir semua masyarakat adat melihat kalau kategori orang modern itu bencana, mereka enggak. Ini alam kalau di Jawa misalnya ini kayak Merapi tuh. Orang Jawa tuh kultur di Jawa tuh lihat nih Merapi lagi degawe, lagi punya pekerjaan atau lagi pesta gitu. Iya. Tapi efeknya kan tanah menjadi lebih subur. Jadi tidak melihat itu sebagai kebencanaan tetapi dan itu lebih enak ya. Artinya tidak ada ketegangan di situ. Iya, dan harus ada penaklukan kan enggak? Iya, enggak, gitu. Berdampingan aja enak gitu loh. Sedang seperti ini situasi dan kita ngapain udah bareng. Kita menyelaraskan aja kan? Iya, gitu. Bukan proses yang kayak, gimana setelah itu harus kita taklukkan, dibuat lebih A, B, C, akhirnya mengubah siklus yang demikian besar. Gitu. Nah itulah yang, Indonesia nggak kekurangan Mas untuk hal itu. Itu sangat kaya gitu ya. Dan itu dimulai dengan misalnya kesadaran arsip juga ya. Apa yang terjadi di wilayah itu dan apa yang sebenarnya menjadi kayak pengetahuan bersama yang belakangan kan orang ngerasa ini kayak kita perlu kembali ke akar kita deh karena itu kayak yang membuat kita ngerasa lebih punya ketenangan bukan menghidupi sesuatu yang jauh dari kita juga ya. Betul. Karena kalau mungkin cerita soal Indonesia ya dengan bentang geografis yang demikian seluas ini dengan dinamika yang segala macam, gunung berapi dan segala macamnya, kita tidak ada pilihan artinya untuk hidup berselaras dan berdampingan dan barangkali sudah ada sumber-sumbernya, referensinya di masa lalu yang sudah hidup sekian lama jauh daripada kita yang mungkin baru berusia 37 ya Mas ya. Baru berapa tahun ini gitu. Iya. Indonesia baru 80 tahun. Tapi sebenarnya peradaban yang ada di Nusantara ini sebelum Indonesia kan jauh lebih tua dan jauh lebih menurutku mungkin lebih sophisticated sih. Ya, mungkin nggak tergali. Kayak tadi nih kemampuan adat ini bertahan dalam situasi yang mungkin juga nggak mudah, tapi dia bisa menjadikan ada pancernya, tapi ada kayak satelitnya juga kalau kita ngomong Bekasi tadi kan. Iya. Dari awal yang tadi kita obrolin, lalu kemudian kan Abi ini kayak nyebrang nih ya. Dari yang tadi tangible ke intangible ya. Dari yang sifatnya bangunan sangat technical, lalu terstruktur. Ini tiba-tiba sesuatu yang kultural, antropologikal, dan sebagainya. Dan ngelihat ini, Abi sendiri ngelihat apa ini? Ini memang seperti perjalanan hidup juga ya Mas. Kebetulan sekarang lagi kuliah. Lagi lanjut magister ya di ITB. Ini desain leadership. Mungkin lebih banyak bicara soal komunitas, pelestarian masyarakat gitu ya. Dan itu sudah beralih dari tangible ke intangible.
Justru ilmu di sekolah ini lebih banyak pakai ilmu komunitas. Oh. Ya, mengorganize masyarakat, duduk bareng, mendengar, berempati, kemudian kita merancang bersama, kita melakukan proses co-design, kita coba partisipatori segala macam gitu. Justru lebih banyak terpakainya ilmu di bangun kotanya, ilmu komunitasnya gitu. Sempat terpikir kok jadi agak nyebrang gitu ya, jadi belok gitu ya. Tapi ternyata dalam kesimpulannya mungkin sementara gitu ya, premisnya adalah memang untuk melihat satu fenomena itu yang sifatnya intangible itu tidak dapat dirasakan secara langsung. Perlu melihatnya dulu yang sifatnya ya fisik, secara visual terlihat. Itu kayak gitu pintunya aja ya? Pintunya, dan arsitektur itu sangat terpakai sekali. Lagi jalan ngelihat rumah tua tiba-tiba berhenti. Dan disitulah terbuka semua. Iya gitu. Pengetahuan yang tersimpan ya. Secara tidak langsung sensi itu terbentuk, gitu. Indra itu tergunakan gitu, dari arsitektur gitu. Melihat kampung, melihat ada kebun-kebun lama begitu dulu ternyata ada pemukiman yang hidup di sana gitu dalam hutan segala macam. Nah disitulah terjalin pengetahuan yang akhirnya lebih dalam lagi ke Living Museum ini, ke komunitas yang ada komunitasnya. Tadi. Betul. Saya jadi ingat ini Pak Eko Prawoto, almarhum. Ini itu, persis kan dia berangkat dari arsitektur. Podcast favorit saya. Pas Mas Inu dengan beliau. Kan dia berangkat dari arsitektur, akhirnya dia meniadakan arsitektur dalam tanda petik kan, karena dia ngerasa wah ilmu ini hanya sebagian kecil. Sementara yang lain itu udah lama ada dan kita memang harus tadi co-design, co-exist, lalu melakukan apa kalau bahasa Pak Eko itu rendah hati, mendengar apa yang sebenarnya sudah lebih awal dilakukan. Kadang ego kita terlalu besar, gitu. Padahal di luar kita tuh mekanisme itu sudah berjalan sedemikian rupa dengan caranya gitu ya. Kemudian kita masuk dengan usulan ide kan nggak pas juga gitu ya. Ya mungkin kita ada yang perlu disesuaikan juga dari diri kitanya gitu, bukan hanya merekanya atau ininya gitu. Nah itulah yang perenungan, refleksi gitu ya. Dan kembali lagi kalau konteks Indonesia rasanya justru banyak sekali gitu ya yang bisa digali bersama gitu. Karena sudah ada gitu loh, bukan kayak kita membuat baru. Bukan gitu, mencari-cari yang nggak ada gitu. Bukan mencari-cari yang menemukan kembali sebenarnya kan. Iya gitu. Dan ternyata disitulah akarnya gitu. Ya barangkali kalau kita kemarin di Bekasi sempat banjir. Itu luar biasa. Aku ngerasain sendiri kayak Bekasi itu terbagi dua wilayah, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, karena Jarak Tengah, koridor besar itu putus, banjir. Itu logistik rugi sekian sekian triliun lah dalam waktu mungkin 1 minggu. Kita masuk ke rumah korban pun air kata dia semata kaki tapi di lantai 2. Berarti 4 meter lebih. Lebih itu bisa 6 meter gitu ya. Mereka ke atap segala macam gitu. Itulah mungkin karena barangkali ya kita juga tidak terlalu aware dengan tata ruang kita. Kita membangun di pinggir sungai, di bantaran sungai gitu, tanpa melihat konstruksi yang sebenarnya kalau kita bicara tata ruang pada masa lalu ya sudah beradaptasi dengan kontur, dengan iklim, dengan topografi dan geografi di sana gitu. Tidak dilanggar ya. Tidak dilanggar. Dilabrak gitu aja. Iya, dan ya barangkali pendekatan seperti yang adaptif ya, adaptif dengan banjir ini perlu didorong sebagai ya dari sisi arsitektur ya. Rumah yang dapat adaptif dengan terhadap air yang mungkin naik, betul, panggung, dan rata-rata rumah adat kita memberi ruang itu kan. Dan ternyata rumah adat kita panggung itu ternyata tidak hanya banjir, hewan buas, termasuk kalau di Bangka Belitung mereka panggung karena untuk terjaga dari radiasi timah. Daerah yang sangat kaya dengan timah ya, sebelum ditambah. Ada ketika memang di situ terdapat ya tadi sumber timah segala macam, dibikin panggung itu agar tidak kena terpapar langsung radiasinya, dan itu sangat sehat.
Dan itu sangat baik gitu untuk penghuni. Dan nilai-nilai seperti itu yang kayaknya kita tidak menggali banyak deh. Kita model top down yang langsung bikin 1000. Dan karena ego tadi, ego demikian besar seolah-olah tahu semuanya, diceplok-ceplok di mana-mana. Terakhir Bi, Bekasi. Nah kita balik lagi nih ya, satelit dalam proses 10 tahun berkembang, lalu ketemu identitas-identitas yang menguatkan. Tetap sih candaannya masih ada, tapi setidaknya itu kan diterima dengan lebih apa ya, relax gitu. Lebih humble lah. Lebih humble. Menurut Ebi karena apa itu semua sekarang terjadi? Yang pertama memang itu realita ya. Ketika itu realita ya semua orang merasakannya gitu. Bahkan udah lintas generasi pun kadang suka bercanda itu ke teman-teman Gen Z yang mungkin dulu masih SD atau ternyata relate juga gitu. Ternyata relate gitu. Kayak kinerjanya rusak segala macam gitu. Atau bercanda-bercanda itu justru jadi pintu masuk buat ngenalin Bekasi. Dari Bekasi gitu. Sorry ya tadi telat gitu. Berangkatnya kemarin gitu. Tapi baru nyampe tadi gitu. Itu parkir satelitnya di sana gitu. Ada parkiran gitu-gitu. Bawa paspor segala macam. Justru itu jadi pintu masuk. Untuk Memperkenalkan dan mereka lebih menggali dan akhirnya timbul kedekatan. Ya beberapa bilateral ya. Kita ada bilateral juga antara Bekasi dengan kota lain gitu ya. Kita ada diplomatiknya juga gitu ya. Akhirnya lebih cair gitu dengan bullying tadi gitu. Meskipun itu katakanlah realita dan sebagainya, tapi menjadi sebuah refleksi cerminan bahwa satu kota tidak sempurna. Kalau bicara Bekasi mungkin tidak kekurangan masalah, Mas. Nggak sulit lah gitu. Cari ketemu masalah lah. Nggak sulit gitu. Mau riset, mau bikin program segala macam pasti ketemu. Tapi kan itu yang membuat kita justru semakin jatuh cinta juga gitu ya. Kayak saya sekarang lagi kuliah di Bandung, nggak pingin kuliah ngekos di Bandung atau enggak, kita PP aja. Dan memang niatnya buat belajar ekosistem Bandung. Belajar gimana sih teman-teman sebagai pergerakan kolektif komunitasnya di sana, yang kemudian belajar dari sana bikin sesuatu movement segala macam di Bekasi. Gitu. Ya banyak berjalan kaki itu membuat kita lebih mengenal kota kita. Kita melihat orang yang berjualan gitu ya, detail-detail trotoar yang rusak gitu. Kita merasakan suhu di kota kita secara langsung gitu ya, tanpa paparan AC segala macam. Dan lebih sensitif juga kita terhadap apa yang ada di sekitar kita kan jadi. Dan ya di situ memunculkan masalah dan akhirnya memikirkan bagaimana solusi, kita problem solvingnya di mana. Kuliah sampai kapan selesai? Insya Allah di semester depan. Ngangkat keranggan juga. Gue tunggu nanti ya. Habis tesisnya kayak harus jadi buku tuh. Disiapkan untuk membuat dokumentasi arsip yang berikutnya. Siap. Thank you, Bi. Siap. Gue jadi pengen segera nih ke Keranggan nih untuk main ke kampung adat Keranggan di Bekasi nih. Thank you, Bi. Mas, kita ke sana. Sip. Thank you.